Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dimin Channel. Jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Lanjut ke cerita. Diana Permata Indah dari Desa, karya Heni. Bab 128. Kabar hoak. Diana masih berada di toilet perempuan dan sambungan teleponnya dengan wakil ketua IMO masih terhubung. Apakah Anda sibuk, Ketua? Tidak terlalu. Ada yang ingin kamu sampaikan? Tanya Diana. Tidak ada, hanya saja tadinya saya mengira Ketua sudah bertugas. Saya hanya ingin menyerahkan kembali semua amanah yang Ketua beri pada saya. Diana menghela napasnya. Untuk saat ini, aku masih istirahat. Kapan Ketua bisa bertugas lagi? Belum tahu. IMO tak tanpa ketua rasanya ada yang kurang. Walau semua baik-baik saja, tapi rasanya IMO kehilangan rohnya. Selama ketua masih aktif bersama kami, bermacam pencapaian kita raih. Terjun ke pelosok untuk penelitian dan banyak hal, bahkan saat ketua bersama kami. Kita semua bisa menciptakan penawar virus yang menebar di beberapa tempat. Ketua bagai nyawa organisasi ini. Kamu terlalu berlebihan. IMO, walau tanpa aku, organisasi ini sangat hebat. Banyak prestasi yang mereka ukir jauh sebelum aku bergabung. Sangat nyawa yang diselamatkan oleh organisasi itu. Dan hebatnya lagi, semua tim selamat dari bermacam misi. Sangat terkenal kalau anggota IMO tidak pernah gugur saat bertugas. Tapi kebanyakan pencapaian gemilang itu diraih karena kerja keras Anda, Ketua. Saya mulai paham kenapa Tuan Muda Archer menunjuk Anda sebagai penggantinya. Saat Tuan Muda Archer melepas jabatannya dan menyerahkannya tampuk jabatan itu pada Anda, saya salah satunya yang meragukan. Selain Ketua, waktu itu anggota paling muda di IMO. Ketua juga anggota baru, tapi Ketua tidak pernah berkata apapun pada kami. Padahal sangat jelas kami keberatan saat Anda ditunjuk sebagai ketua. Hingga ketua membungkam semua keraguan dengan segala pencapaian dan prestasi ketua. Diana terbayang perjuangannya saat aktif di organisasi itu. Diana teringat saat Archer terluka dan tidak bisa lagi melanjutkan jabatannya sebagai ketua IMO. Hingga Archer menunjukkan sebagai penerus jabatan Archer. Diana menyadarkan diri dari lamunan masa lalunya. Kamu apa kabar? Saya baik, Ketua. Ketua sendiri? Aku baik, sahut Diana. Diana mendengar suara pintu terbuka, artinya ada yang masuk ke arah itu. Sudah dulu ya, nanti kita sambung lagi. Diana segera memutuskan sambungan telepon mereka. Setelah itu, dia keluar dari toilet. Di sana Diana kembali ke kelas. Tidak lama setelah dia masuk, dosen yang mengajar mata kuliah juga masuk. Akhirnya, kamu masuk juga, Diana, ucap dosen. Diana hanya tersenyum kecil dan sedikit menunduk. Apa semua urusan pribadimu sudah selesai? Tanya dosen. Untuk saat ini sudah, Prof. Semoga saja tidak ada hal mendesak lagi, sahut Diana. Mata kuliah dimulai. Selama perjalanan berlangsung, Saras terlihat sangat kesulitan memahami materi pelajaran yang dia dapat. Ada apa? Tanya Diana. Aku tidak mengerti. Saras menceritakan hal yang menurutnya sulit. Diana dengan santai menjelaskan secara ringkas agar lebih mudah dimengerti. Saras melihat perhatian Diana padanya, tidak terasa air mata Saras terlepas begitu saja. Semakin dekat denganmu, ternyata kamu pribadi yang sangat asik, menyenangkan, dan sangat perhatian. Fokus, fokus, profesor menatap kita, tegur Diana. Kalau kalian tidak ingin belajar, silakan keluar dari kelasku, tegur profesor. Maaf, Prof. Tadi saya tidak mengerti. Jadi saya minta bantuan Diana, sela Saras. Sekarang masih tidak mengerti? Sekarang saya mengerti, Prof, sahut Saras. Kalau kamu mengerti, semoga nilaimu membaik, Saras. Berkat bantuan Diana, Saras merasa lebih mudah memahami mata kuliah mereka hari ini. Penjelasan yang dia dapat dari Diana lebih singkat dan langsung pada inti. Tugas sudah selesai, mereka kerjakan. Saras dan Diana sama-sama mengumpulkan tugas mereka. Dosen itu langsung memeriksa tugas Saras.
Senyuman melengkung di wajahnya saat melihat sebuah kinerja Saras. Ternyata kamu memang mengerti. Bagus Saras, tingkatkan nilaimu. Minimal kamu pertahankan. Siap Prof. Saras sangat bahagia. Dia mendapat pujian dari dosen yang mengajar. Semua mahasiswa yang menyelesaikan tugas mereka dipersilahkan untuk istirahat. Diana dan Saras berjalan bersama menuju kantin. Seharian belajar di kelas membuat perut mereka mulai konser minta diisi. Diana dan Saras masih mengantri di salah satu sudut kantin. Penyampaian darimu dengan mudah kupahami. Harusnya kamu yang jadi dosen, Diana. Apa selama jam pelajaran masih kurang untuk membahas mata kuliah? Jam makan siang pun kamu masih membahas tugas kuliah, gerutu Diana. Saras hanya tersenyum kaku memperlihatkan deretan giginya yang putih. Aku hanya bahagia karena bantuanmu aku bisa memahami materi mata kuliah yang berlangsung. Setelah mendapatkan menu yang mereka inginkan, Saras dan Diana mencari tempat untuk menikmati makanan mereka. Tidak butuh lama, semua makanan yang ada di atas nampan sudah berpindah ke dalam perut mereka. Mata kuliah selanjutnya masih lama. Kamu juga belum mendapat asrama baru. Bagaimana kamu istirahat di kamarku dulu? Aku kecil, kamu kecil. Ranjang itu muat untuk kita berdua, usul Saras. Aku ketinggalan banyak mata kuliah karena banyak tidak masuk. Jadi setelah ini, aku mau ke perpustakaan. Aku ingin menyelesaikan beberapa tugasku. Butuh bantuanku? Tanya Saras. Terima kasih, tapi sebaiknya kamu istirahat saja. Kalau butuh aku, telepon aku ya, pinta Saras. Diana tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mereka berdua sama-sama meninggalkan kantin. Saat di ujung lorong, keduanya berpisah. Diana menuju perpustakaan, sedang Saras kembali ke asramanya. Di perpustakaan, Diana mencari beberapa buku. Dia melanjutkan risetnya pada dua pasien. Pasien pertama adalah Angga setelah operasi di Dubai. Keadaan Angga belum sembuh total, masih menunggu tahap pemulihan. Bagaimana hasil operasi? Masih menunggu proses pemulihan. Setelah tentang Angga dia temukan. Diana melanjutkan risetnya pada calon pasien kedua, yaitu teman Freddy. Diana berusaha memahami penyakit yang diderita teman Freddy dan jalan untuk penyembuhan. Di kantor Agung Jaya, Rahang Ipan tampak mengeras setelah menonton video-video hoak dan berita hoak yang beredar di lingkup universitas tentang Diana. Berita mengabarkan Diana bisa hidup mewah karena menjual dirinya pada Sugar Daddy. Ipan dan Rosel adalah langganan Diana. Banyak lagi semua fitnahan yang tertuju pada Diana. Yuda, bereskan semua ini. Siapa saja yang berani mencela Diana, memfitnah Diana, beri mereka peringatan. Perintah Ipan. Untuk apa kamu memikirkan masalah ini, Pan? Diana saja tidak pernah peduli dengan berita-berita maya yang selalu menyudutkannya. Sela Yuda. Aku tahu Diana tidak pernah peduli dengan segala hinaan yang tertuju padanya. Bahkan dia tidak ambil pusing segala berita hoak yang selalu membuat namanya buruk. Diana tidak pernah mengganggu orang. Cenderung dia suka menolong orang. Dianaku polos yot. Dia tidak pantas diperlukan oleh warganet atau para mahasiswi dengan perlakuan buruk seperti ini. Mereka yang selalu memojokkan Diana tidak pernah mendapat teguran. Sebab itu, mereka tidak pernah bosan mengganggu Diana. Protes Ipan lagi. Yuda memahami kemarahan Ipan. Dilah, segera kamu bereskan semua kekacauan ini. Perintah Yuda. Baik Tuan. Bersambung. Oke, jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin dan subscribe-nya, dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Yang sudah subscribe terima kasih, yang belum di subscribe ya, agar channel ini makin lebih maju lagi dan lebih bersemangat mengupload videonya. Terima kasih dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.